الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di malam puncak dari Ramadan, malam 27, sebagian besar dari seluruh negeri-negeri muslim biasanya di malam 27 adalah malam puncak karena memang ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Jadi hadis tentang Lailatul Qadar ini ada beberapa menyebutkan bahwa terjadinya di 10 hari terakhir, makanya Rasulullah SAW beriktikaf. Kemudian ada yang menyebutkan terjadinya di malam ganjil, sehingga akhirnya di malam-malam ganjil biasanya ramai masjid. Kemudian ada juga yang hadis menyebutkan tentang di malam ke-27. Seandainya malam-malam yang lain tidak, maka malam 27 ini mau nggak mau mesti dipaksakan. Bagaimana caranya ya, diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya kita di malam 27 ini betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya janji Allah Subhanahu wa taala terhadap Ramadan sudah terlalu banyak. Cuma yang aneh adalah kenapa janji-janji itu tidak membuat umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia itu bersemangat. Contohnya nggak bersemangat adalah semangatnya di awal saja, di akhirnya melempem. Ya, alhamdulillah kita bersyukur di masjid ini masih ramai, walaupun sudah pastinya juga lebih berkurang. Kita doakan semoga yang berkurang ini bukan karena melemahkan semangat, tapi karena sudah pulang kampung, ya, sudah mudik. Tapi yang anehnya adalah janji-janji Allah ini udah banyak sekali, ya, terhadap Ramadan. Tapi kenapa kok terjadinya itu penurunan? Mungkin kalau diganti begini, kalau seandainya ya serius melaksanakan ibadah di bulan Ramadan maka dapat Fortuner 1. Seandainya serius di bulan Ramadan dapat rumah harganya 2 miliar. Seandainya serius di bulan Ramadan sampai akhir, maka sesiapa yang berhasil seperti itu maka dikasih jalan-jalan ke 20 negara di seluruh dunia. Kira-kira kalau seperti itu ramai nggak di masjid? Halo? Nggak muat ya? Sampai ke Agung Sok. Seandainya pahalanya seperti itu, ya, seandainya pahalanya seperti itu maka nggak akan pernah muat ini masjid. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya nggak? Begitu memang yang Allah janjikan. Begitu yang Allah janjikan. Allah nggak janjikan Ramadan ini untuk akhirat saja, tapi Allah janjikan Ramadan ini untuk dunia juga. Jadi kalau seandainya ada yang tahu betul tentang Ramadan, maka betul-betul dijagain Ramadannya. Dijagain betul-betul sampai akhir. Makin 10 hari terakhir ditinggalin semuanya, dia fokus di Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya adalah pahala yang sifatnya dunia juga. Ya. Seandainya kita tahu tentang itu, ya, jadi kalau seandainya nih, ya, nanti di ujung ceramah saya nanti sedikit saya mau hipnotis ya, boleh ya Bapak Ibu ya? Ya. Yang punya utang lunas semua insya Allah. Ya, ini kan malam 27 kan? Malam 27 ini ajaib Bapak Ibu ya. Nanti saya akan buat atraksi lah di jam 8 insya Allah. Ya. Jadi kalau seandainya tahu betul tentang ketakwaan, tahu betul tentang Ramadan, maka nggak mungkin umat Islam miskin, nggak mungkin. Umat Muslim nggak mungkin miskin. Nggak mungkin terjadi pengusiran luar Batang di Jakarta, nggak mungkin. Nggak mungkin punya utang, nggak mungkin terusir dari rumah kontrakan, nggak mungkin berbagai masalah muncul kalau benar-benar memahami tentang konsep Islam dengan baik. Memahami konsep Islam dengan baik kan gini, kita berpikir Islam, ya, kalau apa konotasinya Islam? Islam tuh miskin, jorok, ya, kemudian tak berpendidikan, buang sampah sembarangan, betul?
Ini yang di kepala kita kalau bicara tentang Islam. Ya. Kalau bicara tentang Barat, jaya, bersih, rapi, kotaknya luar biasa, ya. Itu yang terbayang di kepala kita. Padahal yang harusnya terjadi adalah kalau dia sudah masuk Islam, udah nggak mungkin miskin, nggak mungkin punya utang, nggak mungkin punya masalah, semua masalah beres. Allah semua yang beresin. Masya Allah. Seandainya tahu betul tentang konsep ini. Jadi yang selama ini kita pahami adalah kalau udah masuk Islam, dapatnya nanti di akhirat, di dunia kagak dapat. Kata siapa? Di dunia dapat juga. Kalau nggak dapat di dunia, yang salah bukan Allah, yang salah kita. Kalau di dunia ini masih miskin, di dunia masih punya utang, berarti ya yang salah bukan Allah, yang salah kita. Karena sifatnya rezeki datangnya seperti air banjir, Bapak Ibu. Air banjir itu air bah, dia datang dari atas, kita ada di bawah. Kalau air dia dari atas banjir, kemudian kita ada di bawah, ada nggak yang nggak kena air? Nggak mungkin nggak ada ya. Semua kena ya. Kenapa? Karena banjir. Rezeki Allah nih banjirnya kayak gitu. Rezeki Allah datang banjirnya itu seperti banjir dari atas, kita di bawah, bukan lagi dapat rezeki, kelelep sama rezeki, tenggelam sama rezeki. Kalau tahu konsepnya. Tapi kenapa kok kita dapatnya cuma UMR? UMR ini tetesan rezeki namanya. Jadi ada yang netes dikit, itu tetesan rezeki namanya UMR. Kenapa kok ada orang yang dapat rezeki, ada orang yang nggak dapat rezeki, padahal turunnya begitu sama? Ada satu yang membuat dia tidak mendapatkan rezeki. Apa itu? Orang yang nggak dapat rezeki adalah orang yang pasang perisai. Dia pasang benteng, pasang perisai kenceng-kenceng, dan dia cinta betul sama tuh perisai. Dia bilang, ini perisai saya, ini perisai saya. Rezeki datang dari atas, banjir datang dari atas, dia tolak dengan perisainya, sampai akhirnya dia nggak dapat rezeki. Kalaupun dapat rezeki, itu netes rezekinya. Itulah UMR. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang konsep rezeki, rezeki itu datangnya banjir. Yang nggak dapat adalah orang yang cinta betul sama perisainya. Apa perisainya? Perisainya adalah dosa. Udah gak ada yang lain. Dosa. Cinta betul sama perisainya, cinta betul sama dosanya, dan dia menganggap bahwa hidupnya adalah hidup harus dengan dosa. Kalau nggak pakai dosa nggak rame katanya. Kalau nggak pakai dosa nggak seru katanya. Makanya akhirnya orang siap untuk nonton bola. Katanya sekarang lagi musim bola sekarang, betul? Benar ya? Suka betul nonton bola. Berapa jam tuh bola? 1,5 jam. Dengerin ceramah 20 menit, itu pantatnya panas, Bapak Ibu. Tapi kalau nonton bola 1,5 jam, kenapa? Karena dia cinta betul sama yang namanya bola, dan bola itulah perisainya. Tapi perisainya ini yang dia cintai. Nah, ini kebalik konsepnya. Kalau dia tahu betul, maka rame ini masjid. Seandainya dia tahu bahwa yang harus dilakukan bukan cari rezeki, bukan cari rezeki. Ngapain cari rezeki? Yang perlu dilakukan adalah itu lepas perisainya, maka rezeki langsung datang. Yang tadi saya bacakan di dalam rakaat yang kedua, itu dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Dakwahnya Nabi Nuh, beliau mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun sama Allah, maka Allah akan melepas perisai kamu. Begitu. Allah buka nih perisainya. Lepas perisainya. Kok cinta betul sama perisai? Kok cinta betul sama dosa? Mata ngelihat yang maksiat, itu kalau nggak dilihat rugi. Dengerin lagu-lagu, kalau nggak didengerin nggak asik. Ini cinta betul kita dengan perisai kita. Terus kemudian nyakitin orang, bikin orang tersinggung, kayaknya kok seru. Gosip, kalau nggak digosok, ya nggak makin sip. Kalau nggak ngomongin orang, kayaknya nggak seru. Padahal itu, masya Allah, itu perisainya. Ya.
nggak durhaka sama orang tua, kayaknya nggak seru gitu. Lah kita cinta betul nih sama perisai, sampai akhirnya kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lepas itu, lepas perisainya. Udah itu doang, lepas perisainya. Setelah lepas, apa kata Allah? Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari atas langit. Tuh. Kalau hujan masih tanda petik nih. Hujan bisa banjir, ya kan? Ini konotasinya masih macam-macam. Wah, ini maksudnya hujan mungkin keberkahan dan seterusnya. Enggak. Ayat berikutnya Allah, oke, kalau kalian nggak paham tentang hujan, kalau kalian nggak paham tentang rezeki itu namanya hujan, maka Allah tambahkan kalimat yang lebih jelas, wa yumditkum bi amwal, dan Allah tambahkan amwal. Allah nggak bilang tambahkan keberkahan, Allah nggak bilang tambahkan pahala, Allah nggak bilang tambahkan rezeki, enggak, langsung Allah katakan wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan tambahkan harta dalam bentuk jamak, amwal, bukan mal, al amwal. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang betul-betul melepas perisainya, maka rezekinya akan berlimpah ruah datang pada dirinya. Masya Allah, ya. Maka yang perlu kita sibukkan itu bukan cari rezeki. Ngapain cari rezeki? Rezeki udah ada. Yang kita perlu lakukan adalah bongkar itu perisainya. Allah tambahkan lagi, wa yumdikum bi amwalin wa banin. Allah tambahkan anak-anak di sini bukan hanya anak biologis, tapi anak-anak perusahaan, cabang-cabang bisnis. Itu Allah tambahkan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat, dan Allah kasih kepada kalian kebun-kebun gratis semuanya. Dari selain bisnis Anda, selain penghasilan utama, ada jannat, ada kebun-kebun yang lain. Wa yaj'al lakum anhara, dan kamu bukan yang nyiramin itu kebun-kebunnya udah ada sungainya masing-masing sendirian. Masya Allah. Ini janji Allah. Cuma sekarang pertanyaannya, ya, kan udah di Allah bilang nih, siapa yang bertakwa, siapa yang lepas perisainya, akan Allah kasih fortuna, rumah 2 miliar, jalan-jalan ke 20 negara. Masih ada yang belum mau? Masih ada yang belum mau, bingung. Apa iya cuma begitu doang? Lah iya begitu. Makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu penghasilannya 233 miliar per bulan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hartanya dalam kitab Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Dr. Jarimah mengungkapkan, beliau punya 70.000 ladang pertanian, masing-masing ladang pertanian harganya 160 juta. Jadi kalau dikalikan sekitar 11,2 triliun itu hartanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tapi dengan sebegitu kayanya Umar, beliau sudah masuk sampai tahap selanjutnya dari kekayaan, yaitu udah nggak butuh kekayaan. Kekayaan datang, udah banjir. Lalu kemudian dia katakan, oke, bukan ini yang aku inginkan, yang aku inginkan surga. Tapi tahap pertamanya dapat harta dulu. Dapat harta, lalu kemudian setelah itu, aduh, ini udah mabok nih. 233 miliar per bulan, Pak. Kalau Bapak Ibu sekarang dapat 233 miliar per bulan, ngapain? Insya Allah. Oke lah, kalau itu udah nggak ada sekarang, udah nggak ada tuh 233 miliar, udah nggak ada, cuma sejarah doang mencatat. Sekarang ini sahabat yang lain yang namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orangnya udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada. Kapan nggak adanya? 1400 tahun yang lalu. Udah nggak ada 1400 tahun yang lalu. Sekarang rekeningnya masih hidup. Rekeningnya Utsman bin Affan masih ada di salah satu bank di Saudi Arabia, dan uangnya berlimpah. Itu uangnya nggak habis-habis untuk memberikan kepada jamaah-jamaah haji yang mereka tidak punya modal, tidak punya keuangan. Itu diambil dari uangnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namanya Utsman bin Affan. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Dan sampai sekarang ini Utsman bin Affan akan membangun sebuah hotel di Madinah. Mana orangnya? Udah meninggal. Tapi Utsman bin Affan yang membangunkan. Masya Allah, 1400 tahun yang lalu. Kita orangnya masih hidup, rekeningnya udah nol.
Kitanya masih ada, rekeningnya udah habis. Ya, makanya kan kalau ada lelucon ya, gurauan, itu semua orang pada minta maaf. Sampai ATM aja minta maaf. Maaf, pulsa Anda habis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus gimana konsepnya? Enggak kerja. Ya, bukan begitu. Kerja begini, kerja artinya seperti cicak-cicak di dinding.